Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqat taqwa khairaz zad wa natajawwada biha liyaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana futuhal arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kesempatan sehat, kesempatan umur, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita, yaitu salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan amaliyah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, yaitu kajian ilmu, kajian hadis, mudah-mudahan dan ilmu yang akan kita pelajari bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipertemukan dengan baginda Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pada pagi hari ini masih melanjutkan, yaitu tentang bab safar. Sedikit saya mengingatkan ke belakang, etika-etika safar, yaitu sunnahnya diawali di pagi hari, karena di pagi hari itu sudah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan buat umatnya, mudah-mudahan umatnya mendapatkan keberkahan di pagi hari. Bahkan dimakruhkan hukumnya kita tidur di waktu subuh hari. Dan ketika perjalanan juga, dari mulai kita keluar rumah dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, itu doa keluar rumah. Kemudian naik kendaraan dibacakan juga doa dengan mengatakan Bismillah. Ketika kita sudah duduk, bacalah doa alhamdulillahilladzi syahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian dilanjutkan dengan kataan alhamdulillah 3 kali, kemudian Allahu Akbar 3 kali, dilanjutkan lagi dengan doa subhanaka inni dalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu secara komplitnya. Atau misalkan bisa juga baca Bismillah ketika naik, kemudian baca juga alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali, kemudian baca doa yang biasa, yaitu subhanalladzi syahara lana dan selanjutnya. Kalau mau secara komplit, dibacalah yang tadi. Kemudian ketika di perjalanan, tentu saja di perjalanan itu ada naik dan turunnya. Ketika naik, maka yang harus kita baca apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan dibatasi 3 kali, ada
yang mengatakan secara mutlak, maksudnya bebas berapa juga. Kemudian ketika turun bacalah tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian kita menginjak kepada selanjutnya, masih mengenai masalah bab safar, babus tihbabid du'a bis safar. Kemudian sekarang menjelaskan tentang disunahkannya berdoa ketika safarnya. Kalau tadi dari mulai berangkat, duduk, naik dan turun. Nah, sekarang selama di perjalanan apa yang harus dilakukan? Maka senantiasalah berdoa. Kenapa kita dianjurkan untuk berdoa ketika safar? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, yang diterima dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salah sudakwatin mustajabatin la sakka fihinna. Ada 3 doa yang dikabul, yang tidak diragukan lagi pengabulannya. Yang pertama, doa orang teraniaya. Jadi orang yang teraniaya itu doanya makbul, sehingga kita harus berhati-hati terhadap doanya orang yang teraniaya. Wattaku da'watal madlum, hati-hati kalau kita pernah mendolimi seseorang sehingga orang itu mendoakan kita. Nah, terus bagaimana kalau kita sebagai orang yang terdolimi dan di saat itu doa kita makbul? Maka doakanlah tentang kebaikan. Kebaikan buat orang yang mendolimi kita, ataupun doa kebaikan buat kita sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan hidup saya berkah. Itu doanya mustajab, daripada kita mendoakan kejelekan buat orang yang telah berbuat jelek kepada kita. Mending kita berdoa buat kebaikan buat kita dan juga buat dia. Dan diantaranya, untuk bisa menghilangkan rasa dendam kepada orang lain karena telah berbuat jelek kepada kita, maka caranya doakan dengan kebaikan. Itu rasa dendam itu hilang kalau kita sanggup mendoakan kebaikan terhadap orang yang telah berbuat jelek kepada kita. Caranya itu, doakanlah kebaikan. Kemudian yang kedua, dawatul musafir. Ketika kita bepergian, maka itu termasuk doa yang makbul. Perbanyaklah doa ya. Nah, biasanya safar itu ada aturan masalah jarak kan. Nah, itu biasanya kalau safar yang memang kita diberikan keringanan untuk melaksanakan qashar sholat, itu sampai, kalau ukuran jarak sekarang kilometer, ada yang mengatakan dari mulai 80 kilo, bahkan ada yang sampai 100 kilo juga. Ada yang mengatakan 80, 85, 86, ada juga yang 100, pokoknya di atas 80 kilo. Nah, dari sini kemana? Karena gampang untuk menentukan 80 kilo itu, kita tinggal tulis saja di Google Map, nanti akan muncul kilometernya kan. Itu. Nah, ketika kita musafir, perbanyaklah doa, maka di saat itu doa kita dimakbul. Wa da'watul walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya itu doa makbul juga. Maka hati-hati, jangan sampai mengeluarkan sumpah serapah terhadap anak kita, karena doa orang tua itu termasuk doa mustajab. Dalam hadis lain ada yang mengatakan dawatul walid li waladihi. Kalau Allah itu memberatkan, jadi kayak sumpah serapah, itu konteksnya ala waladihi. Tapi dalam hadis lain konteksnya dawatul walid li waladihi. Kalau li itu menguntungkan, kalau li waladihi itu doa kebaikan buat anaknya, makbul juga. Kalau ala waladihi itu memberatkan, itu doa jelek. Kan ada yang orang tua mengatakan sumpah serapah kepada anaknya, itu hati-hati doanya. Nah, kita sebagai orang tua perbanyaklah berdoa buat anak kita, itu terutama
mendoakan anak-anak kita yang setiap habis sholat lah. Supaya bagaimana supaya anak kita rajin sholat. Rabbi jalna muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah itu, jadi ada 3 doa yang dimakbul. Yang pertama doa orang teraniaya. Hati-hati kita jangan sampai menganiaya orang lain, mendolimi orang lain karena doanya dimakbul. Kalau kita posisinya sebagai orang teraniaya, perbanyaklah berdoa tentang kebaikan, baik buat diri kita ataupun buat orang bersangkutan. Yang kedua, ketika kita musafir, perbanyaklah doa ketika di perjalanan. Itu hati akan merasa tenang dan perjalanan akan terasa semakin singkat kalau hati terasa tenang. Tentu saja ketenangan hati itu hanya bisa didapatkan dengan dzikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang dzikir tapi hatinya tidak tenang-tenang karena yang dzikirnya cuma di mulut. Sementara yang membutuhkan ketenangan adalah hati. Maka hatilah yang harus berzikirnya. Kemudian hati-hati sebagai orang tua, jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah terhadap anaknya. Perbanyaklah berdoa kebaikan karena doa orang tua terhadap anaknya itu termasuk doa makbul. Kemudian selanjutnya bab bumayad ubihi dahu panasan al ghairahum. Nah, di perjalanan juga kita harus berlindung terhadap kejahatan-kejahatan atau kejelekan-kejelekan yang mengganggu perasaan kita ketika di perjalanan. Di sini diterima dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman. Jadi Rasul juga ada rasa takut karena takut itu merupakan sifat tabi'i, naluri manusia. Ada hikmahnya di balik rasa takut itu. Kenapa Allah menanamkan rasa takut kepada manusia? Supaya dia berlindung kepada Allah yang maha kuat segalanya. Kalau tidak ada rasa takut, dia akan merasa gagah kan. Justru hikmahnya dari rasa takut itu agar berlindung kepada Allah. Dengan rasa takut juga membuat seseorang menjadi siap bekerja, siap belajar kan. Karena semua aktivitas kita itu adalah hakikatnya menghindari rasa takut. Orang rajin bekerja karena takut miskin, orang rajin belajar karena takut bodoh kan itu. Nah, di sini ketika di perjalanan, ketika Rasul merasa takut dengan suatu kaum, qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami menjadikanmu itu di depan. Jadi Allah itu jadikan tameng. Kalau kita mengandalkan kepada Allah yang maha kuat segalanya, maka rasa takut itu menjadi hilang. Itu. Wa na'udzu bika min syururihim, dan aku berlindung kepadamu, kami berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, di perjalanan mungkin ada gangguan-gangguan. Biasanya gangguan-gangguan di perjalanan itu semacam kayak begal atau apa sajalah. Bukan saja kejahatan dari manusia, tapi kejahatan-kejahatan dari binatang-binatang melata juga. Kadang ada binatang-binatang buas. Maka bacalah doa ini. Apalagi ketika kita berjalan ke tempat-tempat yang dianggap genting. Nah, inilah doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau di depan mereka. Jadi menjadikan Allah sebagai tameng. Gitu. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Ini penting. Bukan hanya dibaca, tapi mengerti terhadap artinya sehingga kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekali lagi saya ulangi doanya, Allahumma inna naj'aluka
fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doanya pendek. Ya Allah, kami menjadikanmu di depan mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Semacam suka ada bega, suka ada apa yang malak, atau misalkan ketika bawa barang ada bajing luncat, maka bacalah doa ini. Kan banyak kejahatan-kejahatan ketika kita musafir, maka kita sangat dianjurkan untuk bermohon kepada Allah, meminta perlindungan kepadanya. Kemudian ketika kita apa yang harus kita katakan ketika singgah di suatu tempat, kita istirahat di rest area misalkan, ada doanya juga. Ketika merasa lelah, kita istirahat dulu sejenak, singgah dulu sejenak. Nah, di situ juga ada doanya. Di sini kata Khawlah binti Hakim, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata begini, man najala manjilan summa qala a'udzu bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq lam yadurruhu sayun. Kata Rasul, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kalau sekarang itu istirahat di rest area atau di mana saja, kemudian dia mengatakan kalimat ini mungkin sering kita dengar atau kita sudah pada hafal. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Segitu pendeknya kan. Maka jaminannya lam yadurruhu sayun. Tidak akan terkena bahaya apapun. Sayun itu sifatnya umum, apa saja. Baik gangguan manusia ataupun gangguan binatang. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah, ini juga doa ini bisa digunakan saat ini, saat Covid. Misalkan kita masuk kantor, bacalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Kan itu masuk min syarri ma khalaq, Covid itu. Dari kejahatan makhluk. Kan makhluk Allah juga. Masuk pasar, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq, bisa. Itu. Atau misalkan masuk hutan rimba yang banyak binatang-binatang buasnya, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq, baca. Itu. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Itu mau ke pasar, mau ke kantor, mau kemana saja. Mau ke kerumunan, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk. Luar biasa kan? Di dalam Islam itu ada tuntunan, ada doanya. Kenapa kita perlu berdoa? Gitu. Karena doa itu sebagai mukhul ibadah, ad-doa mukhul ibadah, pokok ibadah. Itu luar biasa dengan kekuatan doa itu. Bahkan ada hadis mengatakan la yaruddul qadara illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka rajin-rajinlah berdoa, karena doa itu termasuk ibadah. Karena memang diperintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, jangan memohon kepada selain Allah. Saya sekali lagi ulangi, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Jadi ini bisa dibaca doanya di kondisi saat ini. Mau masuk pasar, masuk kantor, masuk kemana saja. Kalau merasa di situ ada suatu bahaya, maka bacalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Itu sesuatu pun, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Tapi sekali lagi kita harus benar-benar memahami maknanya. Kalimat Allah itu apa? Kalamullah. Kan? Kalamullah itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu adalah Allah sendiri kan. Jadi intinya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah, karena semuanya ada di dalam genggamannya. Kemudian di dalam hadis kedua ada doanya juga. Ini merupakan doa idza safaro faqbalal lailu